Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Muhammad Nurkolis dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Q, dari program studi Bioteknologi, Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, yang beranggotakan Hani Fikri, Orchida Aulia, Latifatur Rohmah, dan juga Anissa Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema konvensional food biotechnology dengan produk soy sauce. Untuk outline yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian soy sauce, yang kedua, sejarah soy sauce, tiga, jenis soy sauce, keempat, bahan baku soy sauce, kelima, mikroorganisme yang digunakan, keenam, proses pembuatan, ketujuh, jalur biokimia, kedelapan, kualitas produk akhir, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pengertian dari soy sauce. Soy sauce sendiri atau kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai yang dilakukan pencampuran dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam dengan bumbu-bumbu lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan cita rasa dari makanan. Nah, pada dasarnya terdapat dua jenis kecap, yaitu ada kecap Cina dan kecap Jepang. Kecap Cina ini memiliki warna yang lebih gelap dan mempunyai berat jenis, kekentalan, dan kandungan nitrogen yang lebih tinggi, serta rasanya lebih manis karena adanya penambahan gula tebu. Nah, sedangkan kecap Jepang memiliki kandungan asam amino, terutama glutamat yang lebih tinggi. Nah, dalam pembuatannya, proses pembuatan soy sauce ini sendiri terbagi dalam dua tahapan, yaitu tahap pertama adalah fermentasi jamur atau kuji, dan yang kedua adalah tahapan fermentasi garam atau moromi. Next. Nah, secara dari soy sauce ini sendiri, kecap atau soy sauce telah diproduksi sejak tahun 2000 tahun yang lalu, tepatnya di Cina. Sebelumnya, soy sauce atau kecap ini dikenal dengan nama Chiang dan Xi. Kemudian, pada abad ke-16 di Cina disebut sebagai Yu. Nah, di lain tempat atau di Jepang, kecap kecap mulai masuk pada abad ke-700 Masehi, di mana jenis yang pertama diperkenalkan adalah jenis tamari. Kemudian baru pada abad ke-16, kecap di Jepang disebut sebagai soyu. Next. Nah, selanjutnya adalah jenis kecap atau saus. Nah, dari dua jenis kecap yang di awal tadi, yaitu kecap Jepang dan kecap Cina, dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada kecap manis, kecap asin, kecap Inggris, kecap jamur, dan kecap Jepang. Nah, kecap manis sendiri merupakan hasil dari fermentasi biji kedelai atau kedelai hitam yang dilakukan pencampuran dengan aneka rempah lainnya. Nah, kecap manis ini memiliki tekstur kecap yang kental, berwarna hitam, dan rasa yang manis. Kecap manis ini mengandung kandungan gula sekitar 26-61% dan memiliki sedikit kandungan garam, yaitu hanya 3-6%. Kemudian ada kecap asin yang merupakan jenis kecap yang memiliki kandungan garam lebih banyak. Warna kecap asin ini lebih terang dibandingkan dengan kecap asin dan teksturnya pun lebih encer. Nah, kecap asin ini memiliki kandungan gula hanya sekitar 4-19%, sedangkan kandungan garamnya berkisar 18-21%. Kemudian ada kecap Inggris yang memiliki teksturnya tuh lebih encer dan juga memiliki warna yang lebih gelap. Kemudian ada kecap jamur yang merupakan jenis kecap asin yang melakukan penambahan ekstrak jamur. Nah, kecap ini biasanya digunakan pada banyak tempat di Cina. Kemudian ada kecap Jepang yang biasanya disebut juga dengan soyu, yang merupakan hasil fermentasi kedelai yang berbentuk cair dengan warna coklat tua. Nah, soyu ini sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu koikuchi dan usukuchi. Nah, koikuchi ini memiliki warna yang lebih pekat dan juga aroma yang lebih kuat. Nah, sedangkan usukuchi memiliki warna yang lebih cerah dan aroma yang lebih ringan. Next. Nah, selanjutnya adalah bahan baku dalam pembuatan soy sauce atau kecap. Nah, bahan baku utama dalam pembuatan soy sauce adalah kedelai hitam. Nah, dalam pembuatannya dipilih kedelai hitam dengan kualitas terbaik agar menghasilkan kecap atau soy sauce dengan kualitas dan
kualitas yang baik juga. Nah, kemudian ada tambahan gula dan juga air dan garam. Nah, penamaan gula, air, dan garam ini bergantung dengan jenis kecap yang akan diproduksi. Jika diinginkan kecap dengan rasa yang manis, dapat ditambahkan gula yang lebih banyak. Sedangkan jika diinginkan jenis kecap asin, dapat digunakan garam lebih banyak. Kemudian air sendiri dapat ditambahkan untuk mengontrol kekentalan dari kecap yang dihasilkan. Jika ingin menghasilkan kecap dengan tekstur encer, dapat ditambahkan air dengan jumlah yang lebih banyak. Selain itu, dalam pembuatan soy sauce atau kecap juga ditambahkan bahan pengawet lain seperti asam benzoat dan asam sorbet. Serta dapat juga ditambahkan bahan pengental yang jika diinginkan kecap dengan kekentalan yang lebih tinggi. Selain itu, dalam proses pembuatan soy sauce atau kecap juga ditambahkan mikroorganisme yang dapat membantu dalam proses fermentasi pembuatan kecap yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Selanjutnya adalah mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan kecap atau soy sauce. Mikroorganisme yang berperan adalah kapang, bakteri, dan kamir. Mikroba utama yang berperan dalam fermentasi kochi yaitu Aspergillus oryzae atau Aspergillus soyae dengan menghasilkan enzim amilolitik, lipase, serta selulase. Setelah dilakukan fermentasi kochi, kemudian dilakukan fermentasi moromi dengan menggunakan bakteri asam laktat dan juga bakteri yang berperan untuk mendorong pertumbuhan yeast, yaitu Pediococcus soyae, dengan melakukan fermentasi alkohol Saccharomyces rauxi dan Saccharomyces soyae. Next. Selanjutnya adalah proses pembuatan seperti diagram ini. Yang pertama adalah pengupasan dan perendaman. Pada awalnya, kedelai dicuci terlebih dahulu sebelum direndam agar menghilangkan kotoran. Kemudian kedelai direbus sebagai proses hidrasi agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Proses ini dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai agar dapat menyerap asam pada saat perendaman. Selanjutnya adalah inokulasi. Pada tahap ini ditambahkan inokulum, yaitu ragi tempe atau laru, atau disebut juga starter kochi, yang kemudian bahan tersebut diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius sampai berwarna kekuning-kuningan selama 5 hari. Dilanjutkan dengan proses fermentasi yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama merupakan tahap fermentasi kering atau yang biasa disebut pengkocian, sedangkan tahap kedua merupakan tahap basah atau yang biasa disebut dengan moromi. Pada tahap pertama atau kochi, setelah perebusan tadi, kedelai difermentasi menggunakan starter kapang, yang menggunakan kapang Rhizopus oryzae dan juga Aspergillus soyae. Kedelai yang telah diinokulasikan didiamkan pada suhu 25 derajat Celcius selama 3-5 hari, di mana dalam 3 hari jamur tersebut akan menghasilkan enzim protease dan amilase. Proses proteolisis pada kedelai menjadi asam amino terjadi pada proses fermentasi kochi dengan waktu 48 hingga 72 jam. Selanjutnya adalah fermentasi kedua atau moromi yang mempunyai kegunaan untuk menumbuhkan mikroorganisme patogen yang tidak tahan pada salinitas tinggi. Terjadi fermentasi etanol dan asam laktat dan juga terjadi hidrolisis protein yang berperan penting dalam pembentukan monosodium glutamate. Awalnya tahap fermentasi ini dapat menghasilkan asam laktat. Kemudian setelah pH medium turun menjadi 5, terjadilah proses fermentasi yang melibatkan Saccharomyces rauxi. Ragi ini dapat tumbuh ketika pH asam pada tahap pembentukan moromi. Selanjutnya adalah pemasakan yang pertama. Proses pemasakan ini dilakukan jam pada suhu sekitar 115 derajat Celcius agar bahan menjadi homogen dan tidak menimbulkan kerak kosong di dasar. Selanjutnya adalah proses filtrasi. Campuran kecap yang masih mengandung ampas kedelai kemudian difiltrasi menggunakan saringan dengan diameter poros 1 mm. Pada proses ini, campuran kecap akan terpisah dengan ampas kedelai dan benda asing yang masih terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah proses peracikan bumbu rempah.
Rempah-rempah yang biasanya digunakan terdiri dari bawang putih, lengkuas, peka adas, dan kayu manis dengan takaran tertentu. Kemudian sari bumbu rempah akan dipisahkan dari ampasnya. Terakhir adalah proses pemasakan yang kedua. Pada proses ini, campuran kecap dimasak dengan menambahkan sari bumbu rempah, isolat protein, MSG, untuk menambah nilai mutu kecap. Hasil akhir dari proses ini berupa kecap siap kemas. Next. Selanjutnya adalah jalur biokimia pada pembuatan soy sauce atau pada kecap. Jadi pada pembuatan kecap atau soy sauce, jalur biokimia yang berlangsung itu tergantung pada jenis gula yang akan digunakan. Pada umumnya menggunakan gula jenis sukrosa, glukosa, fruktosa, dan maltosa. Dalam pembuatan kecap itu proses fermentasi dengan menggunakan jamur atau koji dan proses fermentasi dengan menggunakan bakteri atau moromi. Secara umum, persamaan reaksi kimia yang terjadi dalam pembuatan kecap yaitu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Dalam hal ini akan terjadi proses glikolisis. Glikolisis merupakan proses terkonversinya gula menjadi 2 molekul alkohol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP. Untuk energi yang dilepaskan adalah 118 kJ per mol. Untuk jalur terakhir glikolisis akan bergantung pada produk akhir yang akan dihasilkan. Dalam keadaan anaerob, asam pirufat yang dihasilkan akan berubah menjadi asam asetat dan CO2. Selanjutnya akan diubah menjadi alkohol. Proses perubahan yang terjadi akan diikuti dengan perubahan NADH menjadi NAD+, sehingga proses glikolisis dapat terjadi lagi. Berikut merupakan jalur glikolisis dalam pembuatan soy sauce atau kecap. Jadi glikogen akan menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian ditambahkan glukosa akan menjadi glukosa 6-fosfat, selanjutnya akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat, selanjutnya akan terbagi menjadi 2, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehyd-3-fosfat. Nah, selanjutnya untuk gliseraldehyd-3-fosfat akan diubah menjadi 1,3 difosfat gliserat, kemudian diubah menjadi 3 fosfat gliserat, selanjutnya diubah menjadi 2 fosfat gliserat, kemudian diubah menjadi fosfoenol pirufat, dan terakhir menjadi pirufat. Nah, tadi merupakan jalur glikolisis pada pembuatan soy sauce. Nah, kemudian ada proses gluconeogenesis, yaitu merupakan pembentukan glukosa dari pirufat atau kebalikan dari glikolisis, di mana dia melalui jalur mitokondria. Next. Selanjutnya yaitu kualitas produk akhir yang diinginkan oleh produk soy sauce. Dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kualitas bahan baku, di mana kedelai perlu dibersihkan dari sisa tanaman, kotoran, kerikil, hama, dan selanjutnya direndam, direbus agar menjadi lunak, serta melalui 2 tahap fermentasi selama total 1-5 bulan dalam tangki khusus yang dijaga suhu dan kelembapannya untuk menghasilkan ekstrak kecap. Selanjutnya yaitu dari proses produksinya itu sendiri, di mana ekstrak kecap atau disebut juga moromi akan disaring atau diekstraksi untuk memisahkan filtrat dan ampasnya. Filtrat diolah atau dimasak serta dicampuri dengan gula merah serta bahan-bahan tambahan lainnya dengan komposisi yang tepat sehingga akan dihasilkan kecap yang berkualitas. Dan yang terakhir ialah pengemasan dan penyimpanan, di mana kecap ini kemudian dikemas secara higienis dan sebaiknya tanpa bersentuhan dengan tangan manusia ke dalam kemasan botol kaca atau plastik. Hal ini juga memegang peranan penting karena dapat menentukan bagaimana hasil dari akhir kecap itu sendiri. Kecap yang baik adalah memiliki
memiliki tekstur yang kental dan berwarna hitam pekat. Warna hitam pekat dapat diperoleh jika biji kedelai yang digunakan cukup baik. Selain itu, komposisi yang digunakan dan proses pembuatannya harus efisien dan higienis. Untuk menjaga kualitas produk akhir kecap, yakni kecap disimpan dalam botol kemasan yang tertutup rapat, karena pemasangan botol yang kurang baik dapat memungkinkan mudahnya mikroba yang masuk, sehingga akan mempengaruhi rasa dan kualitas dari kecap itu sendiri. Berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan. Jadi kecap adalah salah satu hasil olahan yang dibuat dengan cara fermentasi kedelai. Kecap merupakan produk cair berwarna gelap yang mempunyai rasa asin ataupun rasa manis. Pada pembuatan kecap, mikroorganisme yang berperan yaitu ada kapang, bakteri, dan hamir. Dalam pembuatan kecap akan terjadi proses fermentasi yang melalui 2 tahap, yaitu proses fermentasi dengan menggunakan jamur atau koci dan fermentasi yang menggunakan bakteri asam atau moromi. Kualitas produk akhir kecap yang baik dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kualitas bahan baku yang digunakan, bagaimana proses produksi yang dilakukan, serta cara pengemasan produk akhir. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe. Terima kasih.